kalau misalnya Anda lihat ya di samping saya ini adalah SUV yang harganya sangat amat mahal gitu ya. Kurang terjangkau, terutama juga bagi Anda yang ada di rumah dan juga saya. Jadi gimana kalau kita mikirin SUV yang lebih terjangkau, tapi masih bisa memberikan value yang bagus. Inilah dia. Cherry Tiggo 8. Ya, betul sekali. Ini adalah Cherry Tiggo 8. Kali ini dibikin juga lebih terjangkau untuk Anda semua karena memang ada beberapa pengurangan gitu. Tapi kita juga melihat adanya perubahan yang menarik. Ini bisa dibilang upgrade sebetulnya. Apa aja? Nah, ayo kita lihat dulu. Ini dia si Cherry Tiggo 8 tuh. Kita lihat ya, muka depannya itu sekarang dia berbeda gitu. Dan ini jadi kayak lebih mewah malahan. Dia dengan menggunakan grill yang ada motif-motif diamondnya ini. Logo Cherry-nya, nah ini nih yang unik juga. Dia sekarang udah beda. Jadi lebih mewah lah kelihatannya. Dan logo ini itu kalau malam-malam bisa nyala, ada lampunya. Jadi dari jauh orang sudah tahu kalau itu adalah Cherry Tiggo 8 karena ya ini logonya nyala. Dan kita juga ngelihat ya, walaupun ini adalah trim entry level daripada Tiggo 8 yang benar-benar khusus dirancang untuk pasar Indonesia. Ini kalau di pasar lain kagak ada nih yang kayak gini nih. Dia tetap memberikan kemewahan, misalnya fitur-fitur ADAS itu tuh tetap ada di sini. Misalnya kita ngelihat ya, ada kamera depan, jadi dia kameranya sudah ada 4, depan, kiri, kanan, dan di belakang. Dan sudah ada radar, ya adaptive cruise control yang kayak gitu-gitu, itu masih ada di sini. Jadi ya ini cukup menarik lah sebetulnya. Dan sekarang lampunya juga dibikin jadi lebih menarik. Dan tampakan depannya jadi lebih rapih kalau dibandingkan dengan Tiggo 8 Pro yang sudah beredar duluan. Tampakannya jadi kayak Tiggo 8 Pro Max yang tidak lama lagi juga akan segera dijual gitu. Jadi memang ini ya bisa dibilang walaupun dibilang entry level, tapi malah kelihatan mewah dan baru. Bisa dibilang tampilannya upgrade. Dan khasnya mobil Tiongkok itu dia punya build quality eksterior yang sangat solid dan bagus. Apalagi dia sekarang punya hero color baru, warna biru tua ini kelihatannya dia kelihatan lebih premium, lebih mewah dan lebih keren gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya tentu saja masih sama seperti sebelumnya ya. Desain velgnya, desain luarnya, bahkan chrome yang sampai belakang ini. Jadi hampir tidak ada perubahan. Kita juga ngeliat ya di spion ini ada blind spot monitoring dan di sini juga ada kamera seperti yang udah saya sebutin tadi. Makanya value for money-nya ya lumayan lah, kurang lebih kayak begitu. Saya juga jadi penasaran gitu. Nah, tentu saja kalau bagasinya mungkin Anda akan kepikiran ya, kalau disunat harganya berkurang, dia bagasinya jadi manual, tapi ini tidak. Bagasinya masih power back door tentu saja. Jadi ya tidak akan mengurangi value yang Anda inginkan terhadap kemewahan. Fiturnya masih banyak gitu ya. Dan kita juga dapat ini ya, bangku baris ketiga yang tentu saja hanya cocok untuk anak-anak ya. Karena kalau untuk orang dewasa, mendingan Anda beli MPV 3 baris yang besar-besar. Tentu saja Anda akan tetap dimanjakan, maksudnya anak Anda gitu ya, dengan adanya ventilasi AC di belakang gitu. Bagasi juga cukup luas dan rapih gitu ya. Oh, di sini nutupnya. Tombolnya di situ. Bah, kita sudah berada di interior daripada si Cherry Tiggo 8. Kita langsung masuk aja. Dan saya sebetulnya agak-agak penasaran apa aja sih yang dikurangin. Ya kelihatannya sih nggak begitu banyak. Malah rata-rata fitur yang saya suka tuh ada di sini. Contohnya sound system bermerek dari Sony. Itu masih ada di Tiggo 8 ini. Material interiornya tentu saja ya khasnya Cherry. Bagus di kulitnya, lembut, disetir gitu ya, joknya enak gitu ya. Ini juga kita dapat panel LCD buat ngatur AC-nya, tapi juga masih ada tombol fisik, pengaturan transmisi, rem parkir elektrik, adaptive cruise control, dan ini juga si speedometernya sudah TFT. Jadi pokoknya udah banyak lah yang kita dapatkan dari mobil ini. Tentu saja panoramic sunroof gitu ya. Itu kita dapatkan semuanya. Hanya dengan sekali sentuh bisa langsung terbuka dan menyinari muka Anda gitu. Ya bedanya sih kalau kita lihat sama Tiggo 8 Pro yang udah dijual duluan, itu kan dia punya interior warna cognac ya, warna tan gitu, ala-ala mobil sport. Kalau di sini dia dikasih warna hitam.
yang lebih disukai sama pasaran masyarakat Indonesia. Jadi memang mobil ini dia lebih ngejar ke konsumen pada umumnya lah ya, konsumen yang bukan ngejar performance, tapi konsumen keluarga yang pengen mobil SUV keluarga yang value for money-nya tinggi, fiturnya banyak, daya tahannya bagus, tapi harganya lebih terjangkau. Dan ya, sisanya ini semua kemewahan yang bagus loh. Jahitan asli, soft touch gitu ya. Jadi ya udahlah, fitur udah banyak sih. Udah banyak banget ini. Dan tentu saja kan ini adalah mobil untuk keluarga. Yuk kita coba duduk di belakang dulu yuk. Bah, sekarang kita langsung lihat kabin daripada belakangnya. Nah, tentu saja langsung kelihatan ya. Semuanya masih sama seperti di Tigo 8 Pro. Kita mendapatkan ventilasi AC di sini. Kita juga dapat senderan tangan yang ada tempat gelasnya. Ada lampu juga di sini dan duduk di belakangnya sama saja nyaman gitu loh. Ini enak, legroomnya enak gitu ya, bisa kaki tuh enak gitu loh. Headroomnya juga walaupun panoramic sunroof ini besar tapi juga masih bisa gitu. Airbag komplit tentu saja di pilar gitu ya, di jok, di depan tuh semuanya sudah ada. Nah, jadi setelah kita lihat ya, itu perbedaannya nggak begitu banyak loh antara si Tigo 8 Pro dan Tigo 8 ini selain muka depannya. Tapi kan saya sempat mention ya, salah satu perbedaan yang ultimanya itu adalah di mesinnya. Jadi ayo kita lihat langsung mesinnya. Ya, jadi memang mesinnya itu berubah. Kalau yang Tigo 8 Pro yang sudah beredar di Indonesia itu mesinnya 2000 cc turbo dengan tenaga 200-an horsepower dan torsi sampai 300-an Nm lebih itu kan powerful banget, kuat banget. Tapi di Tigo 8 ini dia menggunakan mesin yang dikurangi kapasitasnya dengan turbo tapi masih. Ini adalah mesin 1600 cc turbo GDI yang memiliki tenaga 185 PS dan torsi 275 Nm. Turun, iya memang, tapi karena mesin ini lebih kecil, ya tenaganya juga masih mumpuni sebetulnya. Jadi artinya berat mobil ini akan berkurang. Yang membuat bobot mobilnya berkurang, konsumsi BBM-nya juga bisa lebih ditekan, bisa lebih irit, karena juga tenaganya nggak sampai sebesar yang 2000 cc turbo. Makanya dia ini memang didesainnya udah bukan buat ngejar performance, tapi untuk mengejar praktikalitas, ekonomis, dan juga kompatibilitas dengan kebutuhan keluarga. Jadi mobilitas keluarga itu masih bisa terpenuhi dengan mesin ini gitu. Dan dia disalurkan tenaganya ke dua roda depan dengan menggunakan transmisi dual clutch 7 speed. Tapi dual clutch-nya Chery itu semuanya wet clutch, kopling basah, nggak ada yang kopling kering. Jadi memang Chery Indonesia itu udah sangat memikirkan durability, daya tahan. Mobilnya itu harus bandel, jadi mereka nggak akan pakai dry clutch. Semua Chery yang dijual di Indonesia itu wet clutch, jadi dijamin transmisi matic-nya akan lebih bandel. Mantap kali itu memang ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan karena dia mengurangi mesinnya, makanya bisa juga mengurangi harganya. Contohnya gini, si seri Tigo 8 Pro itu pertama kali dijual yang tipe tertingginya 548 juta on the road Jakarta. Dan mobil ini karena dia mengalami penggantian mesin yang lebih ringkas gitu ya, jadi mobil ini sendiri estimasi harganya bisa saja di bawah 500 jutaan dan akan dijual di Indonesia di kuartal keempat. Dan ya, makanya ini keren banget sih sebetulnya. Kita ngelihat fitur-fiturnya itu pada masih ada. ADAS-nya komplit, safety-nya komplit, kemewahan dan yang lain-lain semuanya komplit. Bahkan tampangnya jadi lebih ganteng. Dan harganya kalau di bawah 500 juta itu sih bakal worth it banget sih. Apalagi Chery Indonesia itu dealernya nambah-nambah terus, after sales-nya lebih terjamin, dan juga garansinya cukup lama gitu ya. 10 tahun 1 juta kilometer tuh hebat loh kayak gitu tuh. Makanya saya penasaran bagaimana nanti sepak terjangnya mobil ini di pasar Indonesia nanti di kuartal keempat nanti ya. Apalagi dengan harganya yang ya kurang lebih itu worth it banget sih. Gimana pendapat Anda? Anda bisa langsung komen lah di bawah seperti netizen yang budiman. Dan jangan lupa like ke channel ini dan subscribe kalau Anda belum. Sampai jumpa. Dadah.